Ada salah satu prinsip dari stoikisme yang akan membantumu untuk keluar dari kecanduan PMO. Mungkin buat kamu yang sedang mendalami stoikisme atau pernah baca-baca buku stoik lah, pasti pernah dengar prinsip ini. Sebenarnya prinsip ini nggak cuman berlaku atau cuman bisa diterapkan di kecanduan PMO doang, tapi di semua aspek lini di dalam hidup kamu. Prinsip ini bernama dikotomi of control atau dikotomi kendali. Oke, sebelumnya welcome di channelku. Namaku Nanda BTW dan di sini aku punya misi untuk bantuin kamu yang sedang kecanduan PMO, sedang bersusah payah untuk keluar dari kecanduan PMO untuk bisa membangun diri kamu menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Prinsipnya adalah bukan memerangi PMO atau meninggalkan kebiasaan PMO, tapi membangun habit yang jauh lebih produktif dan jauh lebih positif. Dengan membangun habit yang jauh lebih produktif, otomatis kamu pasti akan bisa meninggalkan kebiasaan PMO kamu. Nah, mungkin kamu yang sedang bingung atau nggak tahu gimana caranya, kamu bisa download ebook 90 hari bebas PMO pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Kamu bisa download ebook ini gratis di link yang aku sematkan di deskripsi. Atau mungkin kamu bisa join komunitasku, kamu bisa isi aplikasinya, kalau nanti cocok, kamu langsung aku terima di komunitasku. Oke, kita kembali lagi ke stoikisme ya. Jadi di komunitasku ada salah satu movement atau gerakan untuk membaca buku setiap hari. Cuma 1 lembar doang kok dan gak berat. Dan lumayan banyak juga yang ikut berpartisipasi. Salah satu member yang ikut adalah namanya Yasya. Dia ngomong sendiri kalau dia ini adalah seorang bocil ya. Ya memang bocil ya karena dia kalau nggak salah dia kelas 6 SD gitu. Aku sangat salut banget sama si Yasin ini ya. Karena kalau aku bayangin diriku sendiri waktu SD, kayaknya nggak mungkin aku join di komunitas self improvement atau baca buku kayak gini. Yang ada pasti pikirannya cuma main, ngegame, ya udah itu doang. Dan buku yang dibaca si Yas ini cukup menarik ya. Untuk di usianya dia udah baca buku Filosofi Teras, salah satu buku pengantar stoikisme yang cukup menarik dan cukup bisa dipahami, mudah dipahami. Nah, sebenarnya perkenalanku dengan stoikisme ini udah cukup lama ya, karena waktu main Instagram aku sering banget lihat quote-quote stoikisme, entah itu dari Marcus Aurelius atau Epictetus. Dan waktu itu aku benar-benar nggak tahu sama sekali stoikisme, prinsip dan lain-lainnya. Ya aku cuman suka aja baca quote-quote-nya. Kalau nggak salah itu dari Instagramnya si Ryan Holiday, Daily Stoic, penulis buku Daily Stoic. Dan kalaupun aku membaca bukunya Ryan Holiday itu, kayaknya aku juga nggak bakal mampu untuk di awal-awal ya. Makanya bukunya si Om Henry Manampiring ini, si Filosofi Teras ini cukup bisa menjelaskan hal fundamental tentang stoikisme, apalagi di Indonesia ya. Mungkin topik yang cukup asing atau belum banyak orang yang tahu. Nah, di prinsip stoikisme di awal dia nulis ini, langsung dia ngomongin tentang dikotomi of control atau dikotomi kendali, salah satu prinsip yang sangat fundamental di stoikisme. Nah, dikotomi kendali ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bisa kamu terapkan ketika kamu sedang berjuang di kecanduan PMO. Jadi intinya prinsip dikotomi kendali di stoikisme ini mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pada dasarnya, prinsip dikotomi kendali ini mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dibandingkan kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke? Dan ini sangat membantu kamu untuk bisa keluar dari kecanduan PMO, karena banyak banget hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ketika kita sedang struggling di journey PMO, sedang di journey quit PMO maksudnya, sorry. Dan aku sering banget dapat curhatan dari teman-teman, dapat cerita dari teman-teman kalau dia ini pengen keluar dari kecanduan PMO, dia ini pengen melakukan nofap, tapi lingkungannya tidak mendukung. Katakanlah ketika di sekolah temennya kebanyakan nonton bokep semua, mau gak mau dia pun harus ikutan nonton bokep agar dia tidak merasa terasing di situ. Dan banyak juga cerita dari teman-teman yang ketika mereka scrolling sosial media, dia ngerasa isinya sosial media sekarang ini banyak hal-hal negatif yang cuman bikin relapse, kayak cewek-cewek joget, terus jilboobs, banyak juga yang bilang gitu.
terus isinya hal-hal eksplisit. Banyaklah yang membuat mereka relapse hanya gara-gara scroll sosial media. Dan disinilah dikotomi kendali itu bisa bermanfaat buat kamu. Karena kenapa? Ketika ngomongin tentang teman-teman kamu yang sedang nonton bokep, dan mungkin kamu juga merasa sosial media sekarang udah bener-bener jauh dari kata sehat, banyak hal-hal yang toksik. Dan sekali lagi aku mau ngomong bahwa itu semua di luar kendali kamu, itu semua di luar kontrol kamu. Inilah fungsi dikotomi kendali. Kamu gak bisa mengontrol semua hal-hal tersebut ya. Ya mungkin kamu bisa negur teman kamu, tapi satu teman kamu tegur, teman lainnya masih gitu, teman lainnya juga masih gitu. Gak akan bisa, kamu gak akan bisa mengontrol semua hal tersebut. Dan kalau ngomongin tentang sosial media, ya emang sosial media sekarang kayak gitu. Kamu gak bisa ngontrol orang buat ngepost apa, kamu gak bisa ngontrol orang lain buat bikin video apa. Itu hak mereka. Dan dengan prinsip dikotomi kendali, kamu seharusnya memfokuskan energi kamu, fokus kamu pada hal yang bisa kamu kontrol, pada hal yang bisa kamu kendalikan. Nah, ada 3 hal di prinsip dikotomi kendali ini yang bisa kamu terapkan ketika kamu sedang berjuang di kecanduan PMO. Oke, yang pertama adalah lingkungan kamu. Ketika kamu ngomongin tentang lingkungan, sebenarnya ketika sekarang lingkungan kamu kayak gitu, semua orang nonton bokep dan mereka gak sadar kalau itu hal yang berbahaya, itu memang di luar kendali kamu. Kamu gak bisa mengontrol mereka untuk ikut kamu, tapi kamu punya kendali untuk memilih lingkungan. Kamu punya kendali untuk memilih orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu bisa join komunitasku, kamu bisa kumpul dengan orang-orang yang positif, yang tiap hari kajian agama mungkin. Dan ketika ngomongin tentang sosial media, memang kamu gak bisa mengontrol orang lain untuk bikin konten apa, bikin konten positif. Nggak semua orang mau bikin konten yang positif, dan kamu nggak bisa ngatur mereka juga dong. Dan satu hal yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu mengontrol jam kamu melihat sosial media, bagaimana kamu mengontrol limit kamu scroll di sosial media. Atau kamu bisa menghapus sosial media kamu bisa menghapus aplikasinya, kamu bisa menghapus browsing history kamu yang mungkin kemarin kamu nonton bokep, terus sekarang benar-benar pengen tobat. Kamu bisa menghapus semua browsing history, semua aplikasi yang memicu kamu untuk relapse. Kamu bisa punya kendali untuk hal tersebut. Oke, hal kedua yang bisa kamu kontrol di sini adalah membangun habit yang positif. Karena kenapa? Karena kalau ngomongin tentang urges atau tekanan untuk relapse ketika kamu sakau, sebenarnya karena kamu merasa di situ bosan, kamu nggak ada aktivitas dan lain-lain. Dan memang ya, untuk urges atau sakau itu adalah sebuah hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Kadang itu bisa muncul tiba-tiba kan. Kamu pasti pernah ngalamin juga. Dan hal yang bisa kamu kendalikan di sini adalah kamu harus membangun sistem pertahanan di dalam tubuh kamu agar kamu kuat menghadapi urges tersebut. Caranya adalah ya bangun habit yang positif, bangun habit yang disiplin. Makanya aku sangat mengencourage kalian untuk membangun sistem pertahanan yang kuat di dalam tubuh kamu. Bangun habit yang positif, bangun habit yang disiplin. Lakukan exercise setiap hari, olahraga setiap hari, push up setiap hari. Lakukan mindful practice, meditasi. Bisa bikin kamu tenang, bisa bikin kamu fokus. Jadi setiap kali urges itu datang, kamu tahu cara menghandle-nya. Kamu tahu cara menghilangkan urges tersebut. Karena kamu udah punya sebuah kontrol dalam diri kamu. Oke, selanjutnya adalah hal ketiga yang bisa kamu kontrol adalah sikap kamu ketika menghadapi sebuah hal yang tidak bisa kamu kontrol. Ini juga penting ya. Karena banyak juga curhatan teman-teman atau yang menanyakan hal-hal yang sebenarnya udah aku jelasin juga ya. Bang, apakah mimpi basah itu relapse? Tentu saja itu bukan relapse karena itu bukan hal yang bisa kamu kontrol. Ya mungkin kalau kamu seorang semen retention, praktisi semen retention yang benar-benar udah levelnya God atau udah benar-benar expert, mungkin kamu bisa mengendalikan kapan kamu mau mimpi basah dengan diet, dengan meditasi. Ada sih cara-caranya, aku juga pernah baca. Tapi katakanlah kamu adalah seorang yang masih beginner atau kamu nggak
Kamu nggak mengincar semen retention lah, kamu cuman ingin keluar dari kecanduan PMO, cukup. Dan kalau kamu mimpi basah, itu hal yang wajar, itu hal yang normal, itu hal di luar kendali kamu. That's fine. Dan suatu hal yang di luar kendali kamu, di luar kontrol kamu, itu bukanlah sebuah relapse. Lanjut terus. Nah, ini penting banget ya, sikap untuk menerima suatu hal yang di luar kontrol kamu. Urges kayak lingkungan kamu, sosial media, mimpi basah. Sikap ini adalah sikap yang bisa kamu kontrol. Sikap untuk menerima sebuah hal yang tidak bisa kamu kontrol. Oke, jadi prinsip dikotomi kendali ini bisa menjadi sebuah tools atau alat bantu bagi dirimu untuk keluar dari kecanduan PMO. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol dibandingkan hal-hal yang di luar kontrol kamu. Karena ketika kamu terlalu fokus pada hal yang di luar kendali kamu, yang ada kamu malah buang-buang waktu, dan kamu gak akan pernah bisa, aku jamin. Akan sangat jauh lebih mudah ketika kamu fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Akan sangat jauh lebih mudah. Believe me. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!